ambilkan minum dulu ya Mas. Iya Pak. Ini silakan. Baik Pak, makasih. Eh, Sebelumnya mohon maaf, ini dengan siapa? Saya bagus Pak, saya yang ingin konsultasi dengan Pak Imam. Oh, Mas bagus ya. Dari kelas mana Mas? Saya kelas 11 IPA 2 Pak. 11 IPA 2. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, baik. Bagaimana dengan pelajaran hari ini? Ya lumayan Pak. Alhamdulillah. Semoga Mas Bagus kedepannya bisa mengikuti pelajaran yang lebih baik lagi ya. Iya. Terus Mas Bagus datang ke sini, apakah Mas Bagus pernah mengikuti proses konseling atau masuk ke ruangan BK? Belum sih Pak, belum pernah. Ini baru pertama kalinya saya konseling. Jadi Bapak jelaskan dulu ya. Iya. Karena dengan proses konseling, jadi perlu diketahui Mas Bagus, di sini Bapak ini sebagai konselor dari Mas Bagus. Nanti Bapak ini sebagai fasilitator yang akan membantu Mas Bagus mencarikan solusi untuk permasalahan yang Mas Bagus hadapi, ya, atau yang Mas Bagus alami. Terus nanti Mas Bagus jangan khawatir, jadi Bapak ini sebagai konselor juga memegang asas kerahasiaan. Jadi Mas Bagus jangan khawatir, apa yang Mas Bagus sampaikan Bapak jamin tidak akan ada yang tahu selain Mas Bagus dan Bapak sendiri, itu ya Mas. Iya. Nah, nantinya juga Bapak berharap nanti Mas Bagus bisa lebih terbuka dan jujur nanti agar Bapak ini bisa lebih mudah untuk mencarikan solusi dan membantu Mas Bagus yang masalah Mas Bagus hadapi. Iya Pak. Tapi sebelumnya di sini kita sepakati dulu Mas Bagus untuk waktu dalam proses konseling ini, apakah 1 kali 45 menit itu sudah cukup Mas? Gimana? Sudah sih Pak. Oh, sudah ya. Bisa diceritakan Mas Bagus apa yang menjadi permasalahan Mas Bagus hingga datang ke sini? Begini Pak, saya itu awalnya itu keluarga yang berada Pak. Jadi ya semua kebutuhan itu saya ada dan cukup, tapi semuanya itu berubah drastis setelah kedua orang tua saya itu mengalami kecelakaan Bapak, dan ayah saya itu meninggal Bapak, dan ibu saya saat ini itu sedang sakit akibat kecelakaan tersebut, dan sehingga saya itu menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan saya dan ibu saya. Jadi saya itu merasa berat jika saya itu harus bekerja dan sekolah, begitu. Jadi Mas Bagus itu merasa terbebani ketika sepulang sekolah Mas Bagus harus bekerja, gitu? Iya Pak. Iya ya Mas Bagus, Bapak mengerti. Lalu apakah tidak ada keluarga dekat yang dari Mas Bagus sendiri untuk membantu perekonomian dari keluarga Mas Bagus? Ada sih Pak, keluarga dekat itu keluarga dari ayah saya, tapi ibu saya melarang saya untuk pergi ke sana. Mas Bagus sendiri punya saudara? Saya anak tunggal Pak. Ya bukan ya. Mas Bagus tadi kan bilang ibunya melarang ya. Iya. Lalu kenapa ibu melarang seperti itu? Ibu saya itu sungkan Pak, sungkan kalau saya itu minta bantuan kepada keluarga saya. Terus kenapa kok begitu? Ya karena ibu saya itu tidak mau membebani orang lain Pak. Gitu. Tadi Mas soal pekerjaan yang Mas lakukan, Mas Bagus lakukan itu ketika sepulang sekolah itu pekerjaan seperti apa Mas? Saya bekerja di pasar Pak. Saya bekerja di pasar tuh bersih-bersih toko. Kalau ada pedagang ataupun pembeli yang ingin jasa kuli panggul, saya layani jasa kuli panggul gitu Pak. Jadi saya tuh jasa bersih-bersih dan kuli panggul. Apakah dengan pekerjaan yang Mas Bagus lakukan itu sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga dari Mas Bagus itu sendiri, dan bagaimana
ibu Mas Bagus sendiri dengan pekerjaan yang Mas Bagus lakukan itu, apakah ibu sudah mengetahui? Kalau mencukupi sih tidak pak, tidak mencukupi, belum sih. Cukup untuk makan sehari-hari, tapi tidak cukup untuk kebutuhan lain-lain pak. Itu terus masalah ibu saya itu tidak mengerti seberapa berat pekerjaan yang saya jalani, dan ibu saya itu hanya tahunya itu saya bekerja biasa saja pak, jadi tidak seperti kulit panggul dan seterusnya. Itu ibu saya berpikirnya itu tidak seperti itu, jadi ibu saya tahunya saya kerja itu ya kerja ringan gitu pak. Jadi kadang itu saya sedih pak, merasakan sedih karena saya itu harus sekolah, terus pulang sekolah harus bekerja, banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Jadi saya kadang itu berpikir ingin bunuh diri gitu pak. Terus dengan Mas Bagus ingin mengakhiri hidupnya, apakah Mas Bagus tidak berpikir itu dengan apakah dengan mengakhiri hidup itu jalan terbaik bagi Mas Bagus? Dan juga Mas Bagus apakah pernah berpikir juga dengan keadaan nasib ibu yang sedang sakit itu? Iya juga sih pak, nantinya ibu saya dengan siapa yang merawat, siapa yang merawat ibu saya nantinya. Apakah dengan pekerjaan yang Mas Bagus lakukan itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga Mas Bagus sendiri? Dan bagaimana dengan ibu Mas Bagus tentang pekerjaan yang Mas Bagus lakukan itu? Kalau dalam hal memenuhi kebutuhan sih bisa dibilang tidak pak, karena untuk makan pun pas, dan untuk kebutuhan lain-lain seperti obat dan biaya saya sekolah itu kadang itu masih kurang pak, tidak tercukupi. Dan untuk perihal ibu saya mengetahui atau tidak, ibu saya itu hanya mengetahuinya saya itu bekerja di pasar itu ringan pak, tidak sampai angkat-angkat gitu pak. Jadi pekerjaan itu sangat berat bagi saya, harus pulang sekolah, harus bekerja. Terus kadang-kadang saya itu pernah berpikir tuh gini pak, apakah saya harus mengakhiri hidup saya karena untuk itu kan saya bisa menyusul ayah saya gitu pak. Terus dengan mengakhiri hidup Mas Bagus itu ya, dengan pikiran Mas Bagus ingin mengakhiri hidup itu, apakah akan menjadi solusi yang terbaik? Lalu Mas Bagus pernah berpikir nggak dengan keadaan nasib ibu Mas Bagus sendiri yang sedang sakit itu? Iya juga sih pak, nanti ibu saya sama siapa ya, siapa yang merawat ibu saya? Terkadang saya juga ingin putus sekolah ya. Ya tak balik itu pakai naik. Terus apakah yang Mas Bagus lakukan dengan ingin mengakhiri hidup itu menjadikan solusi yang terbaik? Terus lalu Mas Bagus pernah berpikir nggak dengan keadaan atau nasib ibu Mas Bagus sendiri yang sedang sakit itu? Iya juga sih pak, nanti ibu saya sama siapa ya? Nanti ibu saya siapa yang merawat? Atau ini saja pak, saya putus sekolah lalu saya bekerja itu. Kalau begitu bagaimana dengan Mas Bagus? Apakah Mas Bagus tidak ingin meraih cita-citanya Mas Bagus sendiri? Iya juga sih pak ya, saya juga ingin meraih cita-cita saya, dan saya ingin membahagiakan ibu saya sepeninggalan ayah saya. Saya ingin menjadi seperti ayah saya, melindungi dan memenuhi kebutuhan ibu saya. Berarti sosok ayah Mas Bagus itu seorang pekerja keras gitu. Iya pak, tentu. Lalu apakah Mas Bagus itu sudah pernah berbicara kepada ibu Mas Bagus terkait masalah yang Mas Bagus hadapi sekarang? Belum pak, karena kan ibu saya saat ini kan masih sedang sakit pak. Takutnya itu kalau saya bercerita dan menceritakan semuanya keadaan saya, itu takutnya membebani ibu saya dan menjadikannya itu pikiran lagi, bukan pikiran, dan itu mengganggu kesehatan ibu saya. Baik Mas Bagus,
kayaknya Mas Bagus juga membutuhkan waktu istirahat dan juga membutuhkan ketenangan dan perlu waktu juga. Bagaimana Mas Bagus membicarakan dulu kepada ibu Mas Bagus ketika ibunya Mas Bagus nanti sudah membaik. Dan untuk keterkaitannya dengan pekerjaan yang Mas Bagus merasa berat, nanti Mas Bagus bagaimana untuk membicarakan dulu kepada Mas Bagus sendiri untuk agar bisa ditempatkan pekerjaan yang lebih ringan seperti itu. Itu kan ya. Iya. Jadi setelah itu setelah ini saya akan mengkomunikasikan dengan ibu saya. Setelah itu saya membaik dan akan mengkomunikasikannya juga kepada bos saya supaya bagaimana kalau saya ditempatkan di tempat ataupun posisi yang kerjanya itu ringan gitu. Ya, baik. Lalu apa yang tadi kita bicarakan Mas Bagus, apakah Mas Bagus bisa menyimpulkan terkait dengan apa yang kita bicarakan tadi? Permasalahan saya kan di sini awalnya karena saya harus bekerja dari sekolah itu berat dan saya itu butuh solusinya. Dan ya begitu Pak, setelah ini saya akan mengkomunikasikannya dengan kepada ibu saya dan kepada bos saya supaya saya itu bisa bekerja dan juga sekolah, tapi pekerjaannya itu juga ringan, tidak berat. Baiklah Mas Bagus, saya tunggu keputusan Mas Bagus. Lalu kira-kira kapan Mas Bagus datang ke Bapak lagi? Insya Allah 1 minggu ke depan saya akan kesini Pak. 1 minggu lagi saya kesini akan mengkomunikasikan pertimbangan-pertimbangan saya. Jadi saya akan menemui Pak Muhammad. Iya, baik Mas Bagus. Bapak tunggu ya. Kita cukupkan konseling hari ini Mas Bagus ya. Lalu apakah sebelum kita tutup, apakah ada yang disampaikan lagi Mas Bagus? Sudah Pak, sudah ada. Baiklah Mas Bagus, Bapak tunggu ya. Minggu depan Mas Bagus datang ke sini lagi. Lalu Pak, saya akan komunikasikan dengan ibu saya setelah ibu saya membaik tadi, dan saya pun juga akan mengkomunikasikannya dengan bos saya supaya nantinya saya ditempatkan di pekerjaan yang ringan gitu Pak. ya baiklah. Kira-kira Mas Bagus kapan untuk datang ke sini lagi? Insya Allah 1 minggu lagi Pak, saya akan menemui Pak. Baiklah Mas Bagus. Apakah ada yang disampaikan lagi Mas Bagus? Tidak Pak, tidak. Terima kasih. Bagaimana perasaan Mas Bagus saat mengikuti proses konseling ini? Alhamdulillah saya menjadi tercerahkan Pak. Jadi kemarin itu saya bingung dan sekarang itu saya sudah mendapat tujuan Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baiklah Mas Bagus, pertemuan proses konseling ini kita cukupkan dulu ya. Kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah Mas Bagus, Bapak tunggu keputusan dari Mas Bagus. Lalu apa ada yang Mas Bagus sampaikan lagi? Ya Pak, sudah Ya, cukup. Terima kasih. baiklah Mas Bagus. Apa yang Mas Bagus rasakan setelah mengikuti pertemuan konseling hari ini? Saya sudah mendapatkan pencerahan Pak. Sebelumnya saya kan bingung harus bagaimana gitu Pak. Jadi setelah saya konseling dengan Pak Imam, saya mendapatkan sedikit pencerahan dan petunjuk bagaimana keputusan saya ke depannya, dan saya mendapatkan gambarannya bagaimana gitu. Iya. Baiklah Mas Bagus, untuk pertemuan konseling hari ini kita cukupkan dulu ya. Iya Pak. Ya, Terima kasih Pak. terima kasih juga Mas Bagus sudah ingin bertemu dengan Bapak dan juga ingin datang ke ruang PKI. Iya. Ya, jangan cuma-cuma untuk datang ke ruang PKI ya. Iya. Terima kasih Pak. Saya kembali ke kelas dulu Pak ya. Iya. Semangat belajarnya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.